Selamat pagi anak-anakku semuanya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bagaimana anakku semuanya? Sehat semuanya? Luar biasa. Hari ini kita akan mengadakan ibadah jenjang SD Tirta Marta PPK Penabur Cinere yang selama ini ya anakku semuanya kita lakukan setiap hari Selasa di sekolah. Tetapi karena pada hari ini, pada masa-masa ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19, kita ibadah di rumah masing-masing. Kita akan melakukan ibadah secara online. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan bangkit berdiri dalam ibadah saat ini. Kita akan memuji Tuhan, dari lagu yaitu Bapakku Datang Padamu. Bisa anak-anak semuanya ya? Kita akan pujikan 2 kali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anakku semuanya, kita akan berdoa sebelum mulai ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu Sekolah SDK Tirta Marta PPK Penabur Cinere akan mengadakan ibadah secara online. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu akan dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Berkatilah kami Tuhan yang akan bertugas melayankan ibadah ini. Tuhan urapi agar firman Tuhan dan ibadah dapat berjalan dengan lancar. Biarlah anak-anak akan semakin percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anakku semuanya, kita akan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun anakku semuanya kita berada pada masa-masa sulit saat ini, anak-anak harus belajar dari rumah, papa mama harus bekerja dari rumah, bapak ibu guru mengajar dari rumah. Kita lama nggak bertemu dengan teman-teman, kita lama nggak berjumpa dengan bapak ibu guru. Tetapi yakinlah, pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Pasti kita akan segera ketemu belajar di sekolah kita tercinta SD Tirta Marta PPK Penabur Cinere. Tuhan karena Maha Kuasa, Allah kita yang besar luar biasa, pasti akan menolong kita semuanya. Kita akan pujikan lagu Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah
Luar biasa anakku semuanya. Allah yang Maha Kuasa, Ia akan mengatur segala isi ciptaannya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya anakku semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu, sehingga firman itu biarlah menjadi panduan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak SDK Tirta Marta PPK Penabur. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang menolong. Pasti anak-anak sudah punya pengalaman banyak tentang menolong di sekolah. Misalnya di sekolah itu menolong teman yang nggak bawa pensil, nggak bawa buku, atau memberikan kertas kepada temannya untuk tugas. Atau apalagi, misalnya teman yang nggak bawa makanan, kamu bagi. Pernah membagi makanan untuk teman? Bagus. Itu namanya tindakan menolong. Kalau di rumah, misalnya menolong mama, ngapain aja? Menolong bersihkan rumah, pernah? Menolong papa mencuci motor atau mobil? Pernah ya? Bagus, itu juga tindakan menolong. Ada hal-hal kadang-kadang membuat kita menolong itu menjadi males, menjadi ogah-ogahan. Misalnya ketika kamu merasa capek, mama minta tolong, ambilin minum atau ambilin sesuatu. Kita biasanya langsung, males mah, capek nanti aja, yang lain aja, kakak aja, adek aja, gitu ya. Kita males karena kita merasa capek. Saat kita merasa kita sedang kesusahan, biasanya kita tuh nggak mau nolong orang. Ada sebuah kisah di Alkitab dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 tentang Nabi Elia. Elia dan janda di Sarfat. Waktu itu, Ahab adalah raja Israel. Ia menikah dengan Isabel yang jahat. Isabel berasal dari bangsa lain. Saat ia datang ke Israel, ia membawa patung-patung berhala dari negerinya. Ia lalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak menurunkan hujan di Israel. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Elia berkata, "Raja, engkau harus menghentikan perbuatan Isabel. Jika tidak akan ada hujan di Israel pada tahun-tahun ini." Tapi Ahab tidak mendengarkan perkataan Elia. Ia membiarkan Isabel tetap berbuat jahat. Kemudian, tidak ada lagi hujan di Israel, tepat seperti perkataan Elia. Elia lalu melarikan diri ke padang gurun untuk bersembunyi dari Isabel. Tiap hari, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi Elia roti dan daging. Dan ia minum dari air sungai Kerit. Tapi kemudian sungai itu mengering. Tuhan lalu menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat,
Elia merasa lelah dan lapar. Elia melihat seorang janda. Ia lalu berkata, "Bolehkah ibu memberi saya sedikit roti dan air?" Ibu itu berkata, "Saya tidak punya roti. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyak. Itu adalah makanan terakhir saya dan anak saya." Tapi Elia berkata, "Masaklah itu. Tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan." Ibu itu percaya. Lalu ia pergi memasak untuk mereka bertiga. Elia berkata benar. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Wah, luar biasa ya ceritanya. Bagaimana sosok janda ini menolong dalam kesusahan. Sekarang kita pun, bangsa kita sedang mengalami kesulitan karena adanya pandemi virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Banyak orang susah. Kita sendiri misalnya tidak bisa ke sekolah untuk belajar, nggak bisa ketemu teman-teman. Belum lagi di luar sana banyak orang kesulitan. Misalnya mall aja tutup, restoran tutup, pedagang-pedagang nggak bisa berdagang. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Semuanya sedang susah pada saat ini. Belum lagi di rumah sakit, para perawat, bapak ibu dokter, itu sedang berusaha menolong orang-orang yang sakit. Walaupun mereka sendiri kesusahan. Bayangin, gimana kalau bapak ibu dokter itu bilang, males nolong orang-orang sakit, saya mendingan di rumah aja. Nanti kalau saya nolong orang yang sakit, saya malah kena virus. Ternyata para dokter itu tidak melakukan itu. Mereka tetap menolong walaupun mereka sendiri sedang mengalami kesusahan. Mereka bisa kena penyakit loh. Juga kita banyak melihat kabar bahwa banyak orang baik yang menolong orang lain dalam kesusahan. Membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan bahan pangan yang lain. Mereka berbagi dengan yang lain. Padahal mereka sendiri sedang kesulitan loh. Mungkin uang mereka pun sedang tidak banyak. Tapi mereka mau menolong orang lain yang sedang kesulitan di era pandemi corona ini. Nah, itu contoh-contoh yang baik. Sekarang bagaimana dengan kita? Dengan anak-anak SD Tirta Marta. Apakah kita mau menolong dalam kesusahan? Apakah di rumah mungkin kamu sedang sibuk belajar, sedang capek mengerjakan tugas dari sekolah? Terus kamu merasa, karena saya lagi sibuk, saya nggak mau nolong mama papa saya, nanti aja. Nggak usah beresin kamar, nggak usah bantu nyapu, gitu ya. Tentu kita belajar saat ini walaupun kita sedang sibuk, kita sedang capek, kita tidak boleh lupa untuk menolong orang lain. Kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan mau agar kita menolong orang lain apapun keadaannya. Nah, mungkin ada cara lain untuk kamu menolong orang lain. Misalnya anak-anak yang kelas 6 gitu ya, yang sudah boleh memegang handphone mungkin. Kalau kamu berchatting dengan teman, video call dengan teman, atau membuat status, buatlah dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang saling menguatkan dengan sesama teman, agar kita menjadi terang bagi orang-orang lain di sekitar kita. Menolong itu nggak harus lewat makanan, nggak harus lewat tenaga, ya, nggak harus lewat yang susah-susah, tapi dengan kita menghibur orang dengan kata-kata yang baik, kita sudah menolong orang walaupun kita sendiri mungkin sedang merasa tidak enak, sedang merasa bete di rumah, sedang merasa sedih tidak ketemu dengan teman, nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Tapi marilah kita melakukan sesuatu yang baik agar berdampak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, demikian renungan kita. Marilah kita menolong walaupun dalam kesusahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anakku semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, anakku semuanya. Baik itu dalam keluarga, di sekolah, dimanapun. Baik itu terhadap anggota keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap bapak ibu guru dan siapapun.
kita tunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang hidup penuh kasih, yang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi segala sesuatu, karena Tuhan beserta dengan kita semuanya. Luar biasa, anakku semuanya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tuhan telah memberkati kita. Tiba saatnya kita harus memberikan yang terbaik ke Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita berikan pada Tuhan, kita akan memujikan lagu pujian Bawa Persembahanku. Kita akan berdoa persembahan. Tundukkan kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Engkau berkati sehingga persembahan ini akan berguna menjadi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anakku semuanya, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Kita selalu ucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Tuhan senantiasa menolong kita dalam keadaan apapun. Kita tetap berserah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memampukan dan menolong kita semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ibadah selesai, Tuhan memberkati.